Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku yang telah menonton dan menyimak channel kami dari Padepokan Macan Loreng. Semoga saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran segala urusannya, dimudahkan rezekinya yang melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Pada malam hari ini saudaraku semuanya yang kami cintai, kami akan menguak tentang misteri pandangan indigo atau mata anak indigo yang rumornya katanya indigo ini bisa melihat golongan gaib atau bangsa jin. Nanti kita akan hadirkan sosok gaib yang sudah Islam, yang tahu tentang pandangan indigo ini. Kita masukkan ke dalam mediator, kita tanya-tanya seputar pandangan indigo ini. Mohon doanya saudaraku semuanya agar kami diberi kelancaran dalam proses mediumisasi pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diambil sisi positifnya dari video kami ini, yang negatif dibuang yang jauh-jauh, karena proses mediumisasi yang kita lakukan ini tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah penonton yang cerdas yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Langsung saja mari kita mulai saudaraku semuanya. Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Semua penyusup, semua energi buruk, energi negatif dari golongan jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Tidak ada penyusup yang bisa masuk ke dalam tubuhnya kecuali yang saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dari golongan gaib yang sudah Islam, yang mengetahui tentang mata indigo, pandangan indigo atau keilmuan indigo, saya minta ya malaikat hadir dan masukkan ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Allah, masuk. Apabila ini penyusup dari golongan jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis, secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Semua penyusup-penyusupnya semuanya terlempar ke neraka jahanam. Masuk jasad mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini dengan siapa ya? Saya tidak memiliki nama. Apakah Anda sudah beragama Islam? Saya sudah Islam. Kenapa kok tidak mempunyai nama? Saya tidak mau diberi nama. Ada keperluan apa panjenengan nimbali kula? Gini, pakai bahasa Indonesia saja ya, agar lebih enak. Ini saya protek dulu, takutnya nanti kalau penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, apabila makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya mediator ini belum beragama Islam, secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Allah, alangkah lebih baiknya Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Ini saya panggil apa ini kalau tidak punya namanya? Terserah sampean mau panggil apa. Iya. Anda ini tempat tinggalnya di mana? Saya tinggal di gunung sebelah timur sana. Dulu saya ikut kepada manusia. Setelah diselamkan saya dipindahkan di gunung sebelah timur. Dipindah di gunung sana? Ya. Saya hadirkan Anda ke sini itu saya pengen tahu tentang orang-orang indigo yang katanya bisa melihat golongan gaib seperti Anda ini. Nah, ini Anda golongan apa ini? Dari golongan apa? Saya setengah jin dan setengah iblis. Oh, setengah jin dan setengah iblis. Saya dikenal dengan sebutan jin ifrit. Oh, jin ifrit. Ya. Saya mau tanya kepada Anda ini tentang indigo. Indigo itu sebenarnya apa indigo itu? Indigo itu hanyalah bantuan dari bangsa kami untuk melihat apa yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia. Oh, jadi indigo itu bantuan dari golongan jin untuk anak-anak yang diikuti oleh bangsa Anda ini ya? Iya, betul. Saya membantu mereka untuk melihat bangsa kami dan sedikit memberi tahu apa yang akan bakal terjadi. Dan sebenarnya tujuan dari golongan kamu ini, dari golongan jin ini memberi suatu keilmuan atau pandangan gaib itu apa sebenarnya kepada manusia itu? Ya, tujuan kami hanyalah untuk menyesatkan manusia dengan cara kami memberitahu anak yang kami tinggali itu untuk disebarkan kepada orang-orang sehingga orang-orang itu akan percaya, meyakini hal itu ya? Ya, betul. Nah, ketika sudah yakin dengan ucapannya anak indigo itu, apa yang kamu dapatkan dari mereka? Saya mendapatkan energi makanan untuk saya menjadi semakin kuat. Jadi energi dari keyakinan itu bisa kamu makan ya? Ya, saya menyerap energi itu untuk menjadikan saya untuk menjadi lebih kuat. Terus proses keilmuan indigo itu bagaimana itu ceritanya? Kok bisa sampai menitis ke anak tersebut dan anak tersebut bisa melihat bangsa gaib, melihat jin, melihat istilahnya kuntilanak, pocong, tuyul dan lain-lain. Itu gimana itu prosesnya itu? Awal mulanya. Ya, awal mulanya dulu kakeknya itu mencari keilmuan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Terus? Sehingga saya tinggal di situ sampai ke anak turunnya. Nah, nitisnya lewat apa? Lewat keturunannya, anak cucunya. Oh, berarti nasab, darah ya berarti? Iya, betul. Nitis lewat darahnya, turun-temurun gitu. Nah, kebanyakan juga anak indigo ini setelah menginjak usia dewasa, itu pandangannya hilang dengan sendirinya. Itu kenapa itu? Karena mereka sudah tidak mudah untuk dibodohi lagi. Mereka sudah berbeda pemikirannya. Mereka seperti bodoh amat pada pandangan gaib-gaib itu. Tapi perjanjian itu masih terikat apa? Masih terikat. Tetap terikat ya, meskipun orangnya sudah tidak bisa melihat bangsa gaib lagi, mungkin cuma bisa merasakan kehadirannya atau kepekaannya. Iya, hanya kepekaan saja.
Terus ada lagi ini, apakah Anda tahu tentang anak-anak indigo itu katanya itu mungkin ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Itu bisa melihat kejadian yang akan datang atau kejadian yang belum diketahui terus bisa terjadi. Itu gimana itu? Ya, itu bangsa kami mencari informasi dari langit, disebarluaskan kepada bangsa jin lalu kepada manusia yang kami tinggali itu, yang kami bantu untuk menjadi anak indigo itu. Hmm. Makanya dia bisa tahu kejadian yang belum terjadi ya. Ya, betul. Semakin diyakini itu akan terjadi, maka sangat mudah untuk terjadi. Kok bisa? Ya, karena energi keyakinan manusia itu sendiri. Oh, karena diyakini ya. Iya, betul. Apakah sampai sekarang ini dari golongan Anda yang belum Muslim ini bisa mencuri informasi di atas langit sana? Kami sudah tidak bisa mencuri informasi yang ada di atas langit, karena sudah ditutup oleh beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Sampai sekarang ini? Iya, betul. Kami menahan rasa sakit dari siksaan, dari panah-panah api yang ada di langit sana. Terus, ini tentang tadi kan saya tanya tentang indigo. Ya, Nah, pandangan gaib itu ternyata ada banyak. Ada yang indigo, ada yang terawangan, ada yang mata batin. ya, itu berbeda-beda. Oh, itu tiga hal yang berbeda. Ya, Kalau indigo kata Anda tadi itu itu dari dari bangsa kami, iya, bantuan bangsa kami, bangsa jin. bantuan dari bangsa jin, dari Dari nasab, nasab, ya betul. dari ilmu leluhur kakek moyangnya. Kalau terawangan itu gimana itu penjelasannya? Kalau terawangan itu dari ilmu yang dipelajari. Kalau terawangan dari ilmu yang dipelajari, maksudnya ilmu apa yang dipelajari? Mereka mengamalkan suatu amalan untuk bisa melihat bangsa kami, ataupun untuk melihat masa depan seperti peramal-peramal itu. Oh, jadi ketika seseorang itu mengamalkan sesuatu, terus kok bisa melihat itu yang bantu siapa? Itu bangsa kami, bangsa jin. Bangsa jin. Ya sama seperti indigo, berbeda dengan mata batin. Mata batin murni dari mata rohnya, karena manusia memiliki 9 ruh dan 7 sukma. Hmm. Kalau mata terawangan tadi kata Anda kan dari amalan. Iya Nah, betul. amalan maksudnya amalan gimana? Banyak amalan untuk melihat bangsa kami. Ya maksudnya amalan gimana ini? Ya amalan-amalan seperti, ya amalan apapun pokoknya yang intinya untuk melihat bangsa kami ataupun melihat masa depan. Oh, karena amalannya ditujukan untuk terawangan gitu Iya ya? betul. Karena tujuannya dia sendiri. Ya kok bisa masuk dari amalan itu? Kok bisa menyusup dari amalan itu golonganmu? Ya bisa sangat mudah untuk masuk, Sebabnya apa? karena mereka memiliki tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, karena tujuannya bukan Allah. Iya, Jadi karena tujuannya karena mereka nafsu. memiliki tujuan nafsu untuk melihat bangsa kami, agar supaya dilihat manusia yang lain seperti orang yang terpilih ataupun memiliki keistimewaan. Terus tim berarti amalan yang dilakukan itu terus disusupi oleh kodam, oleh bangsa kamu gara-gara ada tujuan tertentu gitu ya. Iya betul. Tujuannya bukan karena Allah gitu ya. Hmm. Iya, di zaman sekarang ini tuh kan banyak yang ini eh, cerita-cerita tentang hal itu kan. Ya banyak sekali.
Apakah bisa lepas kodam-kodamnya itu? Bisa. Untuk yang dari Terawangan, apabila amalan itu dihentikan, maka kami sudah berhenti, tapi kami tetap akan mengganggu mereka. Masih terikat perjanjiannya. Iya, Nah, terus bagaimana cara memutus perjanjian tersebut? ada satu cara. Mereka bertobat, tobat yang sesungguh-sungguhnya taubat. Taubatan nafsuha. Iya, dan diputuskan oleh murid beliau, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Jadi harus diru'yah ya. Iya, betul. Terus apa aja selain itu yang Anda ketahui tentang Terawangan? Ya, intinya hanya itu. Untuk mereka melihat bangsa gaib dan melihat ramalan-ramalan yang akan terjadi. Oh ya, ini Anda nyebut tentang ramalan. Apakah sama ramalan itu dengan anak-anak indigo dan pandangan Terawangan? Sama. Kami sama-sama mencuri dari atas langit dan memberitahukan kepada orang itu yang mengamalkan ataupun anak indigo. Dan semakin diyakini maka akan semakin kuat untuk terwujud. Jadi tetap saja bantuan dari golongan kamu ya? Iya, betul. Apakah ada eh, efek yang ditimbulkan dari yang dia lakukan ini? Ketika contoh, ketika seseorang ini pergi minta tolong tentang ramalan-ramalan itu. Ada. Kami tetap akan kami akan tetap meminta bayaran dari orang-orang itu. Bayaran seperti apa yang kamu minta? Bayaran seperti sesajen ataupun 9 ruh dan 7 sukmanya akan kami bawa sebagai budak. Oh, malah jadi Buddha ya? Iya, betul. Jadi orang yang meyakini tentang ramalan, tentang pengen tahu tentang masa depannya, itu nanti rohnya itu menjadi tawananmu ya, menjadi budakmu ya. Iya, betul sekali. Nah terus kalau sudah jadi budakmu, kamu suruh apa? Ya saya jadikan budak. Saya suruh apapun. Kalau tidak mau ya saya siksa. Tapi sekarang sudah tidak kan, karena Saya kamu sudah sudah tidak, masuk Islam saya ya. sudah berhenti. Gimana sekarang kondisi di alammu? Saat ini sedang kacau balau. Kenapa? Banyak terjadi peperangan di bangsa kami. Oh banyak terjadi peperangan di alam gaib dari golongan fasik dan yang sudah Islam. Ya, betul sekali. Ya udah, terima kasih banyak tentang pengetahuannya tentang indigo dan terawangan. Berarti pada intinya mereka itu tetap dibantu bangsa jin ya. Iya. Bukan, kan ada yang bilang itu adalah suatu keistimewaan. Bukan, itu sebenarnya penyakit. Itu sebenarnya penyakit ya malah. Iya, karena mereka tidak hidup seperti manusia pada umumnya. Iya, kebanyakan orang-orang indigo ini malah sering ini menyendiri atau introvert. Iya. Tidak mudah bergaul dengan semua orang. Iya, karena mereka suka berbicara dengan kami. Dan kami menghasutnya untuk tidak bergaul dengan manusia yang lain. Ya udah, saya terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Uh, Selebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ucap atau kurang tepat. Pertanyaan saya tadi, Anda boleh kembali ke tempat Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih banyak untuk semua saudaraku yang sudah nyimak sampai akhir video ini. Dijadikan pembelajaran ya, karena bangsa jin ini tipu dayanya itu sangat luar biasa. Jadi tidak boleh dipercaya 100%. Diambil sisi baiknya, sisi positifnya, yang negatif dibuang jauh-jauh. Kami dari Padepokan Mancan Loreng, apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di-share, di-like, di-komen. Terima kasih banyak saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.